Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok kelima. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu designing and managing product dan service. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing, yaitu saya Rafa Litya Rojman. Saya Lingga Trikurnia. Saya Nisa Zahra. Saida Rofiana. Dan selanjutnya itu untuk materi pertama tentang produk, yaitu akan dibawakan oleh Pawas. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang menjadi kunci utama dalam marketing offering, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, citra perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Lalu di sini ada beberapa barang yang termasuk ke dalam produk. Ada barang fisik, servis, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Lalu ada product differentiation atau diferensiasi produk, yang dimana diferensi produk ini adalah strategi untuk membedakan suatu produk dari produk pesaing guna menarik konsumen. Yang pertama ada core functionality, fungsi inti atau manfaat utama yang ditawarkan oleh produk. Lalu ada fitur tambahan yang memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Lalu ada performance, seberapa baik produk dalam menjalankan fungsinya. Lalu ada quality, tingkat kualitas yang ditawarkan produk termasuk bahan dan daya tahan. Lalu ada performance quality, sejauh mana produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu ada durability, ketahanan atau umur panjang produk dalam penggunaannya. Ada reliability, konsistensi produk dalam memberikan kinerja yang diharapkan. Ada form, desain atau bentuk fisik produk yang mempengaruhi daya tariknya. Lalu ada style, gaya atau estetika produk yang dapat menarik perhatian pelanggan. Lalu yang terakhir ada customization, kemampuan produk untuk disesuaikan dengan preferensi atau kebutuhan spesifik pelanggan. Di sini ada contoh kasus perusahaan yang gagal berinovasi, yaitu BlackBerry. Di sini BlackBerry gagal berinovasi dikarenakan kalah bersaing dengan kehadiran fitur pesan yang diberikan oleh Android dan iOS seperti WhatsApp. Fitur BBM dinilai kurang diminati karena seringkali terjadi proses registrasi yang susah dan lambat berinovasi karena kurang mendengar keluhan dari penggemar. Lalu ada produk portofolio dan produk lines. Portofolio produk mencakup semua produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, termasuk berbagai kategori produk dan lini produk. Hal itu terbagi menjadi 4, yaitu lebar portofolio produk adalah jumlah lini produk berbeda yang dimiliki perusahaan. Lalu panjang portofolio produk adalah jumlah total item dalam campuran. Lalu ada kedalaman portofolio produk terdiri dari jumlah varian yang ditawarkan untuk setiap produk dalam lini. Lalu yang terakhir ada konsistensi portofolio produk, mencerminkan seberapa dekat berbagai lini produk terkait dalam penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, atau cara lain. Selanjutnya yaitu ada produk portfolio width, yaitu product line analysis. Di product line analysis ini yaitu ini produk adalah sekelompok produk yang terkait yang dijual oleh perusahaan yang sama. Dalam menawarkan lini produk tersebut, perusahaan biasanya mengembangkan platform dan modul dasar yang dapat ditambahkan untuk memenuhi berbagai persyaratan pelanggan dan menurunkan biaya produksi. Lini produk juga perusahaan biasanya berisi produk yang menarik berbagai lapisan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada product line length. Tujuannya itu untuk memengaruhi panjang lini produk. Yang pertama untuk mendorong penjualan lebih banyak, dan yang kedua untuk menciptakan lini produk yang memfasilitasi penjualan silang, misalnya seperti Hewlett Packard menjual printer dan juga komputer. Di product line ini yaitu
terbagi menjadi dua cara, yaitu perenggangan lini, dan perenggangan lini ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu perenggangan pasar bawah, yaitu alasan untuk lini dengan harga lebih rendah adalah peluang pertumbuhan yang kuat, pasar menengah sedang stagnan atau menurun dan naik ke pasar. Yang kedua ada perenggangan pasar atas. Perusahaan mungkin ingin memasuki pasar kelas atas untuk mencakupi pertumbuhan lebih besar, merealisasikan margin yang lebih tinggi, atau sekedar memposisikan diri sebagai produsen lini lengkap. Terakhir itu ada perenggangan dua arah. Yang keduanya lagi yaitu ada pengisian lini. Pengisian lini ini adalah menambahkan lebih banyak item dalam rentang yang ada. Motif pengisian lini ini termasuk meraih keuntungan tambahan, memuaskan dealer yang mengeluh tentang penjualan yang hilang karena item hilang dari lini, memenuhi keinginan konsumen akan variasi, mencoba menjadi perusahaan lini lengkap terkemuka, dan menutup lubang untuk menyingkirkan pesaing. Selanjutnya yaitu ada managing, packaging, dan labeling. Pengemasan mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk suatu produk. Faktor-faktornya yang berkontribusi pada penekanan pada pengemasan yaitu ada self-service, terus consumer affluence, company atau brand image, dan innovation opportunity. Selanjutnya itu ada labeling. Labeling itu terdiri dari identities, grade, describe, dan promotes. Dan yang selanjutnya itu ada managing warranties dan guarantees, yaitu jaminan memastikan bahwa jika suatu produk gagal berfungsi seperti yang dijanjikan oleh perusahaan atau seperti yang diharapkan pelanggan, perusahaan akan memberikan beberapa jenis kompensasi kepada pembeli. Selanjutnya itu ada garansi. Garansi itu adalah memberikan manfaat yang sama kepada pelanggan dan perusahaan seperti yang diberikan oleh jaminan. Garansi ini biasanya mencakup perbaikan atau penggantian barang yang dibeli dan biasanya tidak memungkinkan pelanggan mengembalikan produk untuk mendapatkan pengembalian uang. Garansi selalu diberikan secara gratis dan tidak memerlukan pembayaran tambahan dari pelanggan. Garansi tersedia untuk memperpanjang garansi gratis yang disertakan dengan produk. Garansi yang diperpanjang tersebut memerlukan pembayaran tambahan dan dapat diperoleh pada saat produk dibeli atau di kemudian hari. Selanjutnya ada product design. Yang pertama, power of design. Desain produk memiliki peran penting dalam membedakan suatu produk dari pesaingnya. Dari segi bentuk, warna, dan elemen grafis dapat meningkatkan daya tarik visual dan menciptakan identitas unik bagi sebuah merek. Lalu yang kedua ada approaches to design, yaitu pemikiran data sangat dipengaruhi oleh data yang ada. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah proses memperoleh data melalui secara langsung terhadap pengguna, tren pasar, dan juga lingkungan. Lalu yang kedua ada ide. Ide adalah proses menghasilkan ide dan solusi melalui brainstorming, sketsa, dan juga prototype. Yang ketiga ada implementasi adalah proses menerapkan ide ke dalam proyek yang nyata, termasuk produksi, pengujian, dan peluncuran produk. Next. Design and managing service. What is service? Layanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk entitas lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Next. Categories and service offerings. Yang pertama, barang berwujud. Produk yang sepenuhnya berupa barang fisik tanpa layanan pendukung yang signifikan, contohnya seperti sabun, pasta gigi, dan garam. Yang kedua, barang berwujud disertai layanan. Produk fisik yang didukung oleh layanan tambahan untuk meningkatkan nilai atau pengalaman pelanggan, contohnya seperti gawai, smartphone, laptop, yang disertai layanan garansi, instalasi, atau dukungan teknis. Yang ketiga ada campuran. Kombinasi yang seimbang antara barang dan juga jasa. Contohnya seperti restoran,
di mana pelanggan membeli makanan tetapi juga mendapatkan layanan seperti penyajian dan susunan makanan. Lalu yang keempat ada jasa utama yang disertai jasa tambahan, yaitu fokus utama adalah pada jasa. Tetapi ada beberapa barang fisik atau layanan tambahan yang mendukung pengalaman pelanggan. Contohnya seperti penerbangan, di mana layanan transportasi adalah jasa utama, tetapi disertai barang dan layanan tambahan seperti makanan di pesawat dan juga hiburan dalam penerbangan. Lalu yang terakhir ada jasa murni. Tidak ada barang fisik yang signifikan, hanya pengalaman atau manfaat yang diberikan. Contohnya seperti driver taksi atau ojek online, di mana pelanggan hanya membayar untuk layanan transportasi tanpa menerima barang fisik. Next. Distinctive categories of service. Yang pertama ada intangibility, yaitu salah satu karakteristik utama dalam jasa yang berarti bahwa jasa tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat, disentuh, atau disimpan sebelum dibeli atau dikonsumsi, dan konsumen tidak dapat memiliki layanan seperti mereka memiliki produk fisik. Contohnya seperti layanan konsultasi dan pendidikan. Lalu yang kedua ada inseparability, yaitu salah satu karakteristik utama dalam jasa yang berarti bahwa produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya layanan potong rambut dan juga layanan restoran. Yang ketiga ada variability, yaitu salah satu karakteristik utama dalam jasa yang berarti bahwa kualitas jasa dapat bervariasi tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, di mana, dan bagaimana layanan diberikan. Contohnya seperti kualitas layanan di restoran dapat bervariasi tergantung pada pelayan yang melayani. Lalu yang terakhir ada perishability, yaitu salah satu karakteristik utama dalam jasa yang berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan, ditimbun, dan dijual kembali setelah tidak digunakan. Contohnya seperti kursi kosong di pesawat yang tidak terjual akan hilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan the new service realities atau realitas layanan baru. Yang pertama, meningkatkan peran teknologi, yaitu teknologi zaman sekarang semakin canggih dengan adanya aplikasi seluler, layanan mungkin lebih cepat dan efisien. Yang kedua, ada pemberdayaan pelanggan. Contohnya, di era digital, pelanggan memiliki lebih banyak kontrol atas pengalaman mereka. Contohnya, pelanggan memberikan ulasan tentang hotel, restoran, atau tempat wisata yang seringkali mempengaruhi pilihan pelanggan lain. Yang ketiga, ada koproduksi pelanggan. Koproduksi terjadi ketika pelanggan ikut serta dalam proses penciptaan layanan. Contohnya di restoran seperti Subway, pelanggan dapat memilih bahan dan mempersonalisasi sandwich mereka. Contohnya seperti kita memakan seblak, kita bebas untuk memilih toppingnya. Ini memberikan pengalaman yang unik untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam proses layanan. Yang terakhir ada memuaskan pelanggan dan juga karyawan. Di sini kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kepuasan karyawan. Karena apa? Contohnya ada di perusahaan besar, kebahagiaan karyawan yang budaya kerjanya yang inklusif dan penuh penghargaan, hasilnya karyawan akan memberikan layanan yang luar biasa yang membuat pelanggan puas. Selanjutnya ada achieving service excellence, yaitu mencapai layanan yang sangat baik. Layanan yang seperti apa sih? Yang di sini ada praktik terbaik perusahaan layanan terbatas. Perusahaan layanan terbaik menerapkan strategi berikut untuk memastikan kepuasan pelanggan dan memperhatikan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada berpusat pada pelanggan. Fokus utamanya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, Amazon menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dan memastikan proses belanja yang nyaman. Yang kedua, ada kualitas layanan, yaitu kualitas layanan mencakup keandalan. Contohnya seperti hotel bintang 5, yaitu dengan pelayanan
yang melebihi ekspektasi tamu seperti perhatian terhadap detail yang kecil seperti preferensi pribadi. Yang ketiga ada melayani pelanggan yang bernilai tinggi. Di sini contohnya seperti maskapai penerbangan mewah yang seperti di Arab, itu menyediakan fasilitas mewah untuk pelanggan kelas bisnis dan first class seperti lounge eksklusif dan layanan premium. Kemudian ada mengelola keluhan pelanggan. Keluhan adalah peluang untuk memperbaiki layanan dan memulihkan kepercayaan pelanggan. Di sini contohnya Starbucks memberikan kupon gratis kepada pelanggan yang mengalami masalah untuk mengubah pengalaman negatif menjadi positif. Lalu ada layanan yang membedakan, yaitu ada kemudahan pemesanan, ada kecepatan waktu pengiriman, pemasangan, pelatihan, dan konsultasi, pemeliharaan dan perbaikan, serta pengembalian. Yang terakhir ada inovasi dengan layanan. Inovasi dan layanan ini adalah inti dari peningkatan layanan. Contohnya seperti Netflix. Netflix mengubah cara orang mengakses hiburan dengan layanan streaming yang memungkinkan pelanggan menonton kapan saja dan di mana saja. Kalau dulu kita nonton film, harus beli CD, harus ke bioskop, itu harus ngantri dan harus beli CD. Dan zaman sekarang sudah ada Netflix, tidak perlu. Oke, selanjutnya ada managing service quality. Dua aktivitas penting adalah mengelola ekspektasi pelanggan dan menggabungkan teknologi swalayan. Managing customer expectation. Yang pertama, ada kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, ada kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas layanan. Yang ketiga, ada kesenjangan antara spesifikasi kualitas layanan dan penyampaian layanan. Yang keempat, ada kesenjangan antara penyampaian layanan dan komunikasi eksternal. Yang kelima, ada kesenjangan antara layanan yang dirasakan dan layanan yang diharapkan. Oke, selanjutnya ada determinants of service. Determinant of service pertama ada tangibles. Tangibles di sini adalah menampakkan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. Di sini contohnya hal yang berwujud di toko elektronik seperti Apple Store, desain interior yang bersih dan modern, stafnya juga dengan seragam yang rapi, serta tampilan produk yang tertata dengan baik menciptakan kesan yang lebih premium. Yang kedua ada empati, yaitu seperti hotel mewah yang melatih stafnya untuk mengingat preferensi tamu seperti minuman favorit mereka apa, atau pilihan kamar tertentu sehingga pengalaman tamu tersebut terasa lebih istimewa. Yang ketiga ada reliability, yaitu kemampuan untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Di sini seperti sebuah perusahaan logistik, yaitu memastikan pengiriman paket tiba tepat waktu sesuai jadwal yang dijanjikan. Kemudian ada responsiveness, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan, serta kemampuan mereka untuk menunjukkan rasa percaya dan keyakinan. Di sini adalah daya tanggap, di mana contohnya restoran cepat saji seperti McD, menyediakan layanan drive-thru yang cepat dan efisien. Jika terjadi kesalahan dalam pesanan, staf segera mengganti tanpa banyak prosedur yang memakan waktu. Yang terakhir ada assurance, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat, yaitu seperti di bidang layanan kesehatan, di mana memberikan penjelasan yang jelas tentang diagnosis dan perawatan, serta menunjukkan empati dan keahlian, sehingga pasien tersebut akan merasa lebih percaya dan nyaman oleh layanan kesehatan tersebut. Oke. Di sini contohnya ada managing self-service. Kami mengambil contoh Starbucks Mobile Order and Pay. Itu dalam aplikasi Starbucks yang memungkinkan pelanggan memesan makanan dan minuman secara mandiri tanpa perlu antri di toko. Pelanggan dapat memilih menu, mempersonalisasi pesanan, dan membayar langsung melalui aplikasi. Fitur ini terintegrasi dengan program loyalitas Starbucks Rewards sehingga pelanggan dapat mengumpulkan poin dari setiap transaksi. Setelah memesan, pelanggan akan menerima notifikasi ketika pesanan mereka siap diambil. Jadi keuntungan utamanya itu apa sih? Pertama, bisa hemat waktu, proses pemesanan dan pengembalian lebih cepat. Kedua, personalisasi.
pelanggan dapat menyimpan pesanan favorit mereka dan mendapatkan rekomendasi menu. Yang ketiga adalah kenyamanan, pembayaran digital dan notifikasi real time dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi buat mesennya nggak perlu kita harus ke kasir, harus mesen menu dan bayar di sana. Kita perlu buka aplikasi, pilih menunya apa, tinggal bayar di sana. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Designing and Managing Products. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang telah kami jelaskan. Jika ada pertanyaan silahkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.